Selamat sore teman-teman. Di sore hari ini saya kedapatan pasien dengan keluhan susah hidup dan lamsamnya mati-matian. Ini motornya adalah Yamaha Mio Soul GT dengan riwayat kedipan pada milnya 42 teman-teman. Seperti ini loh. Ketika kunci kontak di on kan, lampu mil berkedip panjang sekali, 2, 3, 4 dan pendek 2 kali. Berarti lampu mil ini menunjukkan kode kegagalan atau kerusakan 42. Biasanya sih ini karena kode 42 ini karena kabel speedo yang putus, maka nanti akan saya ganti. Namun bila motor ini nanti masih susah hidup dan lamsamnya masih mati-matian, akan saya lanjutkan dengan membersihkan throttle bodinya. Dan jika teman-teman ingin tahu proses pengerjaannya dan apakah hasil dari pengerjaan saya ini akan berhasil, teman-teman simak video saya ya. Saya awali dengan membuka batok depan dan juga panel depannya. Dan buka batok depan. Kemudian buka. Nah, di sini saya akan menggunakan kabel speedo Xeon untuk mengganti panjangnya sama. Coba saya akan pasang dulu ya. Kemudian akan saya coba buka dulu. Wah, ininya juga rusak. Wah, ternyata juga gearboxnya ini rusak teman-teman. Makanya talinya ini ketika roda diputar tidak mau muter ya. Berarti ini motornya gearboxnya juga minta diganti. Ini yang punya ini baru tahu kalau gearboxnya juga ikut rusak. Dia masih mikir-mikir untuk menggantinya. Dia hanya suruh memperbaiki motornya ini agar bisa lamsamnya bagus dan tidak mati-matian. Nah, karena begitu saya akan lanjut aja menservis di bagian throttle bodinya. Nanti akan saya coba membersihkan sensor ISC dan mereset manualnya. Biasanya sih kalau sensor ISC-nya ini yang mengalami kerusakan, kedipan pada mil akan menunjukkan 37. Nah, pada motor Mio Soul GT ini kan milnya menunjukkan kedipan kerusakan 42. Jadi bukan sensor ISC-nya, tapi akan saya bersihkan juga. Karena akan saya riset juga sensor ISC-nya karena ini motornya terkendala pada lamsam juga. Lamsamnya nggak bagus. Biasanya itu pengaruh sensor ISC. Begitu teman-teman. Oke. Nah, cara membuka soketnya diangkat ininya dulu ya. Sudah keluar, tarik
seperti itu. Oke, saya buka di sini saja karena di sana tadi kato sekali memegangkan. Akhirnya kamu lepas juga. Kita bersihkan dulu. Oke. Kotor sekali. Pertama-tama dia dibersihkan dengan bensin dulu, nanti baru akan saya semprot dengan karbu cleanernya. Kotor sekali. Ini motor diambil uangnya aja, di servisnya jarang, jadi kotorannya menumpuk di sini. Katup gasnya kotor sekali, bisa tidak menutup dengan sempurna ya. Makanya sudah dibersihkan. Kita mulai kita pasang rudder bodinya setelah dibersihkan. Bersihkan injektornya agak ke samping sini. Memasang injektor, kasihlah pelumas sedikit biar gampang. Kemudian pasang selang injektornya. Setelah masuk baru tekan gancingan. Bisa saya pastikan motornya ini mati-matian dan tidak mau lamsam karena ini sensor ESC-nya ini sudah rusak, teman-teman. Kalau yang baru ini bisa disetel maju mundur kayak gini. Kalau ini sudah tidak bisa menyetel, ya diam di sana ya, berarti ini dia tidak mengatur udara yang diperlukan oleh mesin ini. Fungsi plunger kan menyesuaikan udara yang dibutuhkan oleh mesin. Akan saya langsung ganti dengan yang baru saja. Teman-teman, saat memasang plungernya ini, ukur aja jaraknya. Ini saya sudah membuat ini dengan ukuran 35 mm. Ukuran idealnya plunger dari batas akhirnya ini adalah 35 mm. Kayak seperti ini ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa atur maju mundur, bentar, sesuaikan aja dengan ini 35 mm ya. Ini kan lebih nih, mundurin dikit gitu. Sekiranya sudah pas 35 mm, barulah pasang pir, kemudian pasang. Ini pirnya juga bukan bawaannya. Ini yang karena yang tadi saya buka nggak ada pirnya. Setelah 35 mili langsung dipasang. Jangan lupa masang sealnya.
sampai benar-benar masuknya lembut, itu berarti pelungernya itu sudah pas dengan rumahnya. Setelah masuk rapat ya. Tadi ketika dihidupkan gas motornya kan keras ya. Sekarang kita reset ISC-nya secara manual. Teorinya seperti ini teman-teman. Kunci kontak di on mati 3 kali, kemudian tunggu 10 detik. Setelah itu di kontak matikan lagi 3 kali, terus ditunggu lagi 10 detik. Nanti pelunger di dalam sini ini akan menyesuaikan dan menyetel sendiri dia posisinya. Seperti itu. Begitu teorinya. Sekarang lanjut ke prakteknya. Kontak mati, kontak mati, kontak mati. Tunggu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diulang kembali. On mati, on mati, on mati. Tunggu 10 hitungan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba dihidupkan motor. Demikian kan, motornya ini sudah mau lamsam dan tidak mati-matian. Tadi itu ini motornya ini susah sekali itu, harus dipegang terus gasnya ini tadi. Ini sekarang sudah dilepas, sudah lamsam, sudah normal. Jadi kerusakan pada motor ini adalah pada sensor ISC-nya yang sudah tidak bisa memutar itu pelungernya itu. Jadi pelungernya itu tidak menyesuaikan kebutuhan udara yang dibutuhkan oleh mesin. Seperti itu teman-teman ya. Saya akan langsung melengkapinya. Oke, sudah semua terpasang. Saya akan melengkapinya ini dulu. Nah, demikianlah langkah-langkah dalam memperbaiki Mio Soul GT ini yang tadi keluhannya motornya mati-matian dan susah dihidupkan. Dengan cara membersihkan throttle body dan mengganti sensor ISC-nya yang rusak. Dan untuk kilometernya yang mati tidak jadi diganti karena terbentur biaya yang punya, karena yang rusak itu bukan hanya talinya, gearboxnya ikut rusak. Nah, demikianlah video saya kali ini. Semoga apa yang saya bagikan dapat bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.